Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang komponen kurikulum metode. Yang pertama ada pendekatan, strategi, dan media. Eh, metode adalah metode berasal dari bahasa Latin, methodes, yang artinya jalan atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Dengan kata lain adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Terdapat beragam metode pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama, small group discussion. Metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam materi pembelajaran. Yang kedua adalah role play, suatu cara penguasaan bahan peserta didik melalui pengembangan dan penghayatan dilakukan oleh peserta didik dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Yang ketiga adalah case study, metode pembelajaran aktif yang memfokuskan siswa mengenai situasi nyata yang berupa suatu kasus ataupun contoh yang mengharuskan siswa untuk mengambil tindakan dan menyimpulkan manfaat yang dapat dipelajari. Yang keempat, discovery learning. Salah satu proses pembelajaran yang menerapkannya dilakukan atau terjadi jika peserta didik tak diberi ilmu pengetahuan atau pembelajaran dalam bentuk final. Yang kelima, contextual teaching and learning merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan isi mata peserta didik dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Yang keenam adalah project-based learning. Metode pembelajaran yang mendorong para peserta didik untuk menerapkan cara berpikir yang kritis, keterampilan menyelesaikan masalah, dan memperoleh pengetahuan mengenai problem dan isu-isu real yang dihadapinya. Yang terakhir, problem-based learning dan inquiry. Metode pembelajaran di mana mahasiswa dihadapkan dengan masalah-masalah kesehatan yang ada dalam kehidupan nyata untuk kemudian digunakan sebagai pemicu dalam belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Imelda. Baiklah, selanjutnya adalah pendekatan. Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide, memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Kedua ialah pendekatan teknologis. Dalam perspektif teknologi, sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program metode dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi memengaruhi kurikulum dalam 2 cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan instruksional. Selanjutnya ialah pendekatan rekonstruksionalisme. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi, contohnya masalah hak asasi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat umumnya, dan kemampuan menentukan nasib sendiri sesuai arahan yang mereka inginkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Imelda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alifah. Baik, yang selanjutnya adalah strategi. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dapat diidentifikasikan 2 kelompok strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada guru, Teacher Centered Learning atau TCL. Karakteristik TCL sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada
lebih menekankan pada penguasaan. Yang kedua, biasanya memanfaatkan media tunggal. Yang ketiga, fungsi dosen atau pengajar sebagai pemberi informasi utama dan evaluator. Yang keempat, proses pembelajaran dan penilaian dilakukan secara terpisah. Yang kelima, menekankan pada jawaban yang benar saja. Yang keenam, sesuai untuk mengembangkan ilmu dalam satu disiplin ilmu saja. Yang ketujuh, iklim belajar lebih individualis dan kompetitif. Yang kedelapan, hanya mahasiswa yang dianggap melakukan proses pembelajaran. Yang kesembilan, perkuliahan merupakan bagian terbesar dalam proses pembelajaran. Yang kesepuluh, penekanan pada tuntasnya materi pembelajaran. Yang kesebelas, penekanan dan bagaimana cara dosen melakukan pembelajaran. Adapun yang strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, Student Centered Learning atau SCL. Karakteristik SCL sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa secara aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan. Yang kedua, tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi pada pengembangan karakter mahasiswa. Yang ketiga, memanfaatkan banyak media sebagai fasilitator dan evaluator sesuai untuk pengembangan ilmu dan cara pendekatan interdisipliner. Yang keempat, iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif. Yang kelima, mahasiswa dan dosen belajar bersama dalam mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja, tetapi dapat menggunakan berbagai jenis kegiatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Audia. Selanjutnya media. Media pembelajaran adalah segala alat pelajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan memberikan definisi, yaitu segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang peserta didik untuk lebih semangat dalam belajar. Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi materi pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran. Media memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu memilihnya dengan cermat dan tepat agar dapat digunakan dengan tepat guna. Menurut Wahid, dalam segi sejarah terdapat dua fungsi media pendidikan yang sekarang disebut media pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, fungsi AVA, Audio Visual Aid atau Teaching Aid, berfungsi untuk memberikan pengalaman yang konkret kepada peserta didik pada gambar, model, benda konkret dalam menyajikan suatu pelajaran tertentu, sehingga peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Inilah fungsi pertama media, yaitu sebagai alat bantu agar dapat memperjelas apa yang disampaikan oleh guru, karena kalau tidak menggunakan media, maka penjelasan guru akan bersifat sangat abstrak. Contoh media pembelajaran, buku, overhead, proyektor, televisi, kaset, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.